Who the fuck are you? Skenario X. Agak kariba, apa kabar maksudnya Ner? Seperti biasa kisah akan dibawakan dengan sederhana, mendalam dan detail. Sudah saatnya kita menuntaskan Extraction, sebuah film tentang pelarian penjara dengan adegan one take paling gokil dalam sejarah film aksi. Pelarian brutal ini berpusat pada seorang tentara bayaran bernama Tyler. Pada awalnya seluruh jaringan dunia gelap internasional mengira Tyler telah mati di jembatan Dhaka India setelah didor oleh Sandro anak buah Amir Asif. Namun mereka salah besar. Setelah nyaris menjadi mayat di dasar sungai, tentara bayaran paling gila ini ternyata masih menyisakan satu nyawa. Banyak yang tak percaya termasuk agennya Nick. Tyler seolah bangkit dari kematian dan karena nyawanya sudah di ujung hidung, atas perintah Nick, Tyler langsung diterbangkan ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Di rumah sakit bergengsi Tuner, Nick dan adiknya Yas setia mendampingi Tyler, merapikan jenggot, mencukur bulu hidung yang sudah offset gegara misi gila di Dhaka, India. Nah, beberapa hari menjalani perawatan, Tyler akhirnya mulai sadar. Setelah memasuki masa pemulihan, Tyler meminta agar dia dikeluarkan saja dari rumah sakit. Katanya yang merasa pemulihannya akan lebih efektif jika kembali ke alam. Tyler meminta Nick dan Yas membawanya ke Austria, jauh dari pertempuran dan kekerasan. Ia tinggal di sebuah kabin sederhana di tempat terpencil. Satu hal yang ia cari hanyalah ayam-ayam peliharaannya, namun ternyata semuanya sudah dipanggang oleh Yas. Di tempat inilah Tyler akan mulai mencari jati diri, mengisi kekosongan hidupnya setelah kematian putra tercintanya. Ia pun berniat pensiun dari pekerjaan yang selama ini ia anggap menyebalkan. When are we gonna see you again? Something to celebrate. Enjoy retirement. Sementara itu saya akan membawa Anda ke sebuah tempat terpencil lain di Kojori, Georgia. Di sana hidup seorang pria introvert bernama Surab yang mengasingkan diri dari dunia luar, memilih hidup bertani dan merawat hewan-hewan ternaknya. Tapi jangan salah Ner, dari luar Surab memang tampak seperti orang biasa, padahal ia adalah pemimpin Nagasi, sindikat mafia paling dihormati di Georgia. Surab adalah sosok pendiam, namun begitu ketenangannya terusik, ia akan berubah menjadi iblis yang jauh lebih kejam dan tak kenal ampun. Di hari yang tenang ini, tanpa ia sangka kabar buruk datang dari penjara Takashiri, Georgia, tempat adiknya ditahan. Adiknya David yang berkuasa di balik jeruji besi ditahan bersama istrinya Kate serta kedua anaknya Sandro dan Nina atas permintaan David sendiri. Kate sudah lama ingin melarikan diri dan membawa anak-anaknya keluar dari penjara neraka itu, namun David menolak keras. Ia menganggap keluarga sebagai milik pribadi, menjadikan mereka alat kontrol sekaligus simbol kekuasaan di dalam penjara. Nah, yang membuat Surab heran, hukuman adiknya tiba-tiba diperpanjang 10 tahun tanpa klarifikasi apapun dari pihak pemerintah. Untuk memastikan alasan dibalik semua itu, Surab langsung memanggil Gubernur Kojori datang ke tempatnya, ingin mendengar langsung dari mulut sang pejabat. Pak Gubernur mengaku tak bisa berbuat apa-apa, ya terpaksa menandatangani perpanjangan masa tahanan itu atas desakan pemerintah Amerika. Alasannya jelas, perilaku David di dalam penjara dianggap sangat berbahaya. Walau berada di balik jeruji, ia masih mengendalikan para napi lain. Setiap ada celah hukum atau pengajuan pemindahan, David selalu menggagalkannya sendiri lewat pengaruh dan kekerasan. Ironisnya Ner, semakin lama David mempertahankan keluarganya tetap di penjara, semakin panjang pula hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Mendengar itu dari mulut Pak Gubernur, apa kata Surab, memelihara satu ekor sapi ternyata jauh lebih berguna daripada memelihara satu orang gubernur yang tak mampu memihak. Kalian tentu paham, pengaruh Surab atas kemenangan gubernur ini di pemilu kemarin sangatlah besar. Seorang gubernur mati konyol di lubang tak berdaya, dan iya, itulah Surab, dingin tapi mematikan. Kita bergeser ke Tyler di sebuah gubuk terpencil di Austria. Hidupnya kini benar-benar datar, hari-harinya hanya diisi menonton TV, memancing, menikmati keindahan gunung-gunung kembar, dan bermain dengan si Blackie.
Suatu hari, sepulang Taylor dari pasar yang mendapat seorang pria asing sudah berada di depan rumahnya, Tyler heran pria itu tampak lancang, tenang, dan misterius. It's not very nice, is it? Tell whoever sent you, I'm not interested. Yeah? What if it was your ex-wife, Mia? Pria ini mengaku diutus oleh Mia, mantan istri Tyler. Awalnya Tyler jengkel melihat kelancangan pria itu, tapi begitu mendengar nama Mia disebut, sikap Tyler seketika melunak. Yang meminta orang itu masuk ke dalam, ingin tahu maksud sebenarnya Mia mengutusnya kemari. Pria itu pun menjelaskan saat ini adik Mia dipenjara di Georgia bersama 2 anaknya, dikurung oleh suaminya sendiri. Pesan itu membawa kita pada satu nama, tentunya Kate, istri dari David, adiknya Surap. Tyler bisa membayangkan bagaimana perasaan adik Mia dan kedua anaknya, hidup di dalam penjara yang bak neraka justru akibat ulah suaminya sendiri. Di sini pria itu mulai menjabarkan detail demi detail latar belakang David dan Surap. Sebelum menjadi penguasa Georgia, keduanya hanyalah penjual narkoba kecil-kecilan. 8 tahun kemudian mereka membangun sebuah kerajaan bernama Nagasi yang berarti gembala. Surap dan David terlahir di tengah perang. Sejak kecil mereka diasuh oleh kekacauan perang saudara Georgia. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertahan hidup. Mereka juga mulai menjual narkoba lalu bertransformasi menjadi pembunuh bayaran. Dari sanalah mereka membangun operasi senjata dan batu tawas bernilai miliaran dolar hingga akhirnya menjadi penguasa yang mengendalikan politikus dan sistem. Seperti yang kita tahu, David tak bebas karena tekanan Amerika, namun masalah sesungguhnya bukan pada David atau para penjaga penjara. Jika Tyler masuk untuk membawa adik Mia kabur, begitu David tahu keluarganya diambil, Surap pasti tak akan tinggal diam. David bukan sekedar adik bagi Nagasi, David adalah simbol kehormatan keluarga. These brothers have got all the politicians. Sounds fun. Location? Kachiri prison. Failing that? It's been a pleasure. Tawaran ini bukan soal keseruan atau bayaran, ini soal emosi, soal penembusan Tyler atas kesalahan masa lalunya, serta pencarian makna hidup setelah ia merasa tak lagi punya siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang, Tyler langsung menghubungi Nick yang saat itu bersembunyi di pesisir Amalfi. Nick jelas terkejut ketika mendengar Tyler berkata bahwa rencana pensiun ini sepertinya gagal, Nick. Things not gonna work out. I've messed with your memory. Let's find out. Setelah sedikit olah tubuh dan setelah waktu serta strategi disepakati, Tyler, Nick, Yas akhirnya mulai menjalankan misi. Target mereka jelas, penjara Kashiri. Sejak awal mereka sadar ini bukan misi biasa, tentunya bukan sekedar mengeluarkan Kate, Sandro, dan Nina dari balik jeruji, melainkan menembus tempat yang bahkan bagi kriminal kelas berat pun dianggap neraka. Phoenix is at Alpha. Wah, seorang sipir penjara yang sudah dibeli membuka akses bagi mereka. Tyler pun masuk ke dalam. Semua jalur telah dipetakan, CCTV dan aliran listrik semuanya dimatikan. Dengan seragam lengkap dan senjata di tangan, Tyler mulai menyusup. Tak sampai beberapa menit, ia berhasil tiba di ruang kurungan Kate dan anak-anaknya. Beruntung sekali, saat itu David sedang tertidur pulas, kelelahan setelah mengamuk. Namun keadaan hampir berantakan ketika Sandro dengan polosnya hendak membangunkan ayahnya. Untung cepat dicegah. Kate menenangkan Sandro, berkata ayah akan menunggu di luar nanti. Dengan sangat hati-hati dan penuh siaga, Tyler membawa mereka keluar. Sialnya, baru beberapa langkah boneka kecil Nina terjatuh dan seketika para napi lain menyadari ada seseorang yang mencoba kabur. Sorry, kid. Stand back. Situasi langsung berubah kacau. Tyler tetap berdiri paling depan melindungi Kate, Nina, dan Sandro sambil mendengar aba-aba lanjutan dari Nick dan Yas yang sudah bersiap menjemput di luar, tepat di lubang terowongan batubara penjara tersebut. Nah, begitu mereka tiba, Nick dan Yas sudah menunggu di atas. Sandro dan Nina berhasil dikeluarkan lebih dulu. Namun saat giliran Kate dan Tyler, keadaan berbalik drastis. David muncul tiba-tiba langsung menyerang Tyler dengan brutal. Wajah David tak lagi seperti tahanan, melainkan raja yang baru saja kehilangan tahtanya. Di tengah duel penuh amukan itu, Tyler mulai mendominasi dan tak ada pilihan lain selain menghabisi David.
Sandro sudah berteriak-teriak memanggil ayahnya tanpa tahu bahwa David telah dihabisi Taylor di bawah sana. Karena situasi benar-benar pecah, Nick dan Nias tak punya pilihan selain membawa dua anak itu lebih dulu, sementara Tyler dan Kate masih terjebak di bawah. Satu-satunya jalan keluar tersisa hanyalah gerbang terakhir penjara. Kerusuhan pun makin menggila. Gerbang besi raksasa berhasil dibobol para napi. Kekacauan meledak di satu titik. Petugas datang menghalau, namun para napi sudah merajalela, menggunakan apapun yang bisa membunuh dan memukul mundur aparat demi kabur dari neraka tersebut. Dan di tengah pusaran kegilaan, Tyler dan Kate terjebak di pusat kerumunan, dikepung manusia-manusia buas yang bergerak seperti gerombolan zombie. Benar-benar labirin manusia dan darah. Meski kepala Taylor sempat dihantam batu bata, ia tetap bangkit dan bertarung, berdiri paling depan melindungi Kate dari amukan para napi. Momen paling ikonik terjadi saat lengan Tyler terbakar, namun ia tetap menghajar lawan menggunakan tameng polisi dan tenaga kosong. Emang bandit si Tyler. Lapangan penjara kini berubah total jadi medan perang. Hujan batu, ledakan, dan gas air mata bercampur jadi satu. Tyler harus menembus ratusan napi yang saling membunuh, bertahan di tengah kekacauan hingga akhirnya mereka berhasil mencapai tembok gerbang terakhir. Begitu mereka berhasil membawa Kate keluar dari gerbang, bukan nyaman, situasi justru berubah jadi lebih gila. Mereka harus bergerak cepat karena kabar pelarian itu sudah tersiar ke seluruh penjuru Georgia. Untungnya Yas bergerak cerdas, ia berhasil menyadap komunikasi radio milik Nagasi. Dan dari sinilah mereka tahu perburuan besar baru saja dimulai. Mobil mereka berhasil menembus gerbang terakhir. Ancaman baru langsung menyambut mereka. Kini diburu pasukan khusus Georgie, ditambah anak buah Surap yang ternyata sudah lebih dulu mencium pelarian ini. Baru kali ini bulu pantat Tyler benar-benar bergetar. Ia tak pernah membayangkan situasi akan segila ini. Tyler harus memicu mobil sekencang mungkin di jalan hutan yang sempit sambil menghindari hujan peluru yang datang dari segala arah. Yang menyerang bukan lagi aparat Georgie, melainkan pasukan Nagasi yang datang dengan kekuatan penuh. Suara baling-baling helikopter mulai terdengar dari balik bukit. Tanda pemburuan sudah naik level. Nah, sambil memeluk adiknya, Sandro panik bertanya pada ibunya, kenapa para bawahan paman justru menembaki mobil kita, Mak? Kate hanya menjawab singkat, fokus saja, jangan banyak bicara. Serangan datang dari segala arah hingga akhirnya mobil mereka berhasil dilumpuhkan. Satu-satunya jalan kabur sekarang adalah naik ke gerbong kereta yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Tanpa ragu, Tyler keluar mengambil posisi sendirian menghadapi hujan peluru kaliber berat, berusaha melumpuhkan serangan udara yang terus memburu mereka. Ini bukan sekedar polisi atau tentara biasa, mereka adalah pasukan elit bentukan Zurab, disumpah untuk mati demi penguasa Georgia. Mereka datang bukan untuk negosiasi, melainkan menuntut balas atas kematian sang adik. Pasukan Nagasi makin merajalela, satu persatu berhasil mendarat di atas kereta. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Dan disinilah Tyler benar-benar membuktikan kenapa ia dijuluki tentara bayaran paling mematikan di dunia. Begitu juga Nick yang tak kalah brutal di medan tempur. Kereta akhirnya berhenti, dan berhentinya pun tak biasa akibat remblong tergelincir, tapi yang pasti mereka semua selamat dari jalur maut barusan meski sudah setengah mati. Nah, setelah pertempuran hebat di atas gerbong, Tyler, Nick, dan Nias akhirnya berhasil membawa Kate dan anak-anaknya dari kejaran. Mereka selamat untuk sementara menghubungi tim yang lain untuk dibawa bersembunyi di tempat yang aman. Sementara di tempat lain sebuah badai besar sedang bersiap. Kabar duka itu akhirnya sampai ke telinga Zurab. Sang adik, David yang seharusnya dia selamatkan, kini pulang dalam keadaan tak bernyawa.
Amarah sang elang akhirnya meledak. Kematian sang adik membuat hati Zurab benar-benar hancur. Salah satu simbol kekuasaan Nagasi telah ternodai oleh orang luar tak dikenal, dan ini adalah untuk pertama kalinya sejak Nagasi menguasai dunia gelap Georgie. Kesedihan itu berubah menjadi dendam yang sangat murni. Zurab tak ingin Kate dan anak-anaknya kembali, hanya menginginkan kelapa pembunuh adiknya tersaji di atas piring. Ia bersumpah siapapun yang terlibat tak akan dibiarkan hidup. Dari dalam pesawat menuju Wina, Austria, di saat Tyler berjuang mati-matian melindungi mereka, Sandro justru melakukan kesalahan fatal. Diam-diam ia mengambil ponsel dan menghubungi pamannya Zurab. Sandro yang masih remaja dan diliputi kebingungan akhirnya termakan doktrin sang paman. Ia merasa asing dengan penyelamatan ini, bingung dengan skenario yang terjadi, siapa Tyler dan kenapa pria itu menghabisi para pengikut pamannya. Sandro خودت میخواد خودت من باشه نمی‌بینیم این چیز که خب saat melihat kayak gitu. Doktrin itu berhasil. Sandro yang polos kini melihat Tyler bukan sebagai pahlawan melainkan sebagai musuh yang merusak keluarga Nagasi. Setelah pesawat mendarat, Tyler membawa mereka bersembunyi di sebuah penthouse mewah di pencakar langit Austria, sekaligus merawat Nina yang sempat terluka akibat kejar-kejaran brutal di Georgia. Ketenangan itu tak berlangsung lama. Ternyata berkat pengkhianatan Sandro, pasukan Zurab tak butuh waktu lama untuk menemukan titik koordinat Tyler. Dan kini mereka telah bersiap. Satu pesan sakral disampaikan Zurab kepada seluruh pasukan Nagasi untuk menebus penodaan ini, untuk membersihkan kebusukan yang telah menghabisi keluarga kita. Maka sesuai hukum Nagasi, pelaku harus mati di tangan kita pula. Nah, tak lama berselang, suara baling-baling helikopter pasukan Nagasi pun terdengar dari kejauhan. Kid, what did you do? I found this. Knock it up. Let's go. Seketika penthouse mewah itu berubah menjadi zona perang vertikal. Semua sisi terkepung darat dan udara. Tyler yang baru saja menarik napas langsung sadar maut kini sudah berdiri tepat di depan mata. Dari gedung seberang, pasukan Zurab telah siap dengan rudal, sementara Zurab sendiri hanya menatap tenang dari bawah, menunggu karena ia tahu mereka semua pasti akan turun dengan sendirinya. Dan itu benar, kekacauan ini terjadi akibat ulah Sandro. Bahkan lebih bodoh lagi, saat Tyler berhasil membawa mereka turun dan masuk ke dalam mobil, Sandro justru kabur mencari pamannya Zurab. Sandro! Sandro! Yes! No! Aparat kepolisian pun dibuat tak berkutik oleh pasukan Zurab. Sandro yang terus mencari pamannya akhirnya berhasil menemukan Zurab. Meski As datang dan berusaha mempengaruhi Sandro agar kembali ke ibunya, ia tetap memilih Zurab. Dan pada akhirnya Zurab berhasil mengambil kembali apa yang ia anggap sebagai miliknya. Sandro sudah diamankan ke dalam mobil, sementara Kate dan Nina yang bersembunyi di kendaraan lain nyaris saja ditemukan jika Tyler tidak datang tepat waktu. Situasi di bawah gedung berubah menjadi neraka. Kenapa? Karena pasukan Nagasi tak peduli siapapun yang menghalangi jalan mereka. Zurab benar-benar sudah kehilangan kendali. Mereka bukan hanya memburu tim Tyler, bahkan kepolisian Austria yang mencoba mengamankan lokasi pun dihujani tembakan. Pokoknya semuanya disikat habis. Karena situasi di luar gedung terlalu beresiko, Tyler kembali membawa Kate dan Nina masuk ke dalam gedung, dan disinilah untuk pertama kalinya Zurab melihat langsung wajah Tyler, orang yang telah menghabisi adiknya. Aksi saling serang pun pecah dari dalam, merambat naik hingga ke atas gedung. Stay here.
dia detik-detik paling krusial di atap kaca saat Tyler berusaha mati-matian menahan Nick yang nyaris terjun bebas. Zurab justru datang di momen yang paling tepat. To enjoy killing you. Good. Dari ketinggian ratusan meter, Tyler dan Zurab akhirnya berhadapan 1 lawan 1 di atas atap kaca yang sudah retak. Duel habis-habisan pun tak terelakkan. Sementara itu Nick dan Yas bergerak cepat menjemput Kate untuk dibawa naik ke helikopter. Tyler sudah cukup terluka, namun selama ia masih bernapas, semuanya belum berakhir. Pertarungan ini bukan sekedar adu otot, melainkan adu dendam yang sudah terlanjur membusuk. Situasi makin tak terkendali, Zurab kembali bangkit dan terus mengejar tanpa henti. Dengan sisa tenaga, Nick akhirnya berhasil membawa Kate dan Nina naik ke heli. Namun siapa sangka mereka akhirnya berhasil terbang dari sana. Namun tepat di detik yang sama, gugurlah sang kawan Yas, adik Nick. Suasana di dalam helikopter seketika membeku. Mereka semua berusaha menguatkan Yas agar tetap bertahan, namun takdir berkata lain. Yas, sosok yang selalu setia, harus menghembuskan nafas terakhirnya di ketinggian langit Austria. Pedih sekali perasaan Nick, ia kehilangan satu-satunya adik akibat tembakan Zurab. Air mata tumpah bercampur darah. Helikopter akhirnya mendarat di gubuk terpencil milik Tyler. Dengan hati yang hancur, mereka membawa jenazah Yas, memandikannya, sekaligus merawat luka-luka yang tersisa. Pelarian ini memang berhasil, namun bayarannya adalah nyawa, dan bagi Tyler ini belum selesai. Masih ada harga yang harus dibayar. Saat suasana mulai sedikit tenang, gubuk mereka kedatangan seorang perempuan. Ia adalah Mia, kakak Kate sekaligus mantan istri Tyler. Setelah sekian purnama, mereka akhirnya kembali bertemu, meramu rindu yang lama terpendam. Hingga salju pun mulai turun, bertepatan dengan masuknya sebuah telepon dari Zurab yang kini telah mengamankan Sandro di sebuah pangkalan udara dekat gereja Georgi. Where's the boy? Want to negotiate? I'm not coming to negotiate. At the airfield by St. George's Church. Rupanya Tyler sama sekali tak berniat bernegosiasi, akan datang sendiri menjemput Sandro di pangkalan udara itu, sekaligus menagih dendam atas kematian Yas. Nick menolak keras sebenarnya keputusan ini, namun Tyler tetap berangkat sendirian menerobos badai salju menuju pangkalan Zurab. Inilah luapan amarah paling murni dari Tyler. Ia datang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai malaikat maut bagi seluruh pasukan Agassi yang tersisa. Satu persatu penjaga di pangkalan udara itu ditumbangkan, pesawat dan seluruh kendaraan milik Zurab diledakkan, menghabisi siapapun yang berani menghalangi langkah Tyler menuju Sandro. Tujuannya kini hanya satu, menjemput Sandro dan memastikan denyutan terakhir jantung Zurab berhenti. Ini bukan lagi soal uang atau misi, melainkan soal harga diri dan dendam atas sahabatnya Yas. Tentunya sisi paling mematikan dari Tyler akhirnya keluar. Ia tak punya siapa-siapa lagi untuk dipertaruhkan. Zurab terpantau membawa Sandro lari ke dalam gereja tua, dan disinilah puncak kekejaman Zurab terjadi. Begitu Tyler masuk gereja dengan tetesan darah, ia dihadapkan pada pemandangan paling biadab yang pernah ia lihat. Sandro berdiri mematung dengan rompi bom melilit di tubuhnya. Di titik ini, Zurab bukan lagi seorang paman, ia telah berubah menjadi iblis, menggunakan keponakannya sendiri sebagai senjata hidup untuk menghancurkan Tyler secara mental dan fisik, menjadikan darah dagingnya sendiri sebagai tumbal untuk balas dendam. Pilihan yang tersisa hanya satu, Sandro harus mengedor Tyler sebagai bentuk penyelamatan, atau Zurab akan meledakkan bom itu dan menghancurkan mereka semua berkeping-keping di tempat suci tersebut. You're a coward. An armed man in the bowels of a prison. Detik-detik pelatuk diperintahkan ditarik. Tyler hanya menatap Sandro dengan tenang. Dia tahu anak itu cuma korban doktrin. Titik paling suci pada diri Tyler pun keluar. Ia rela mati di tangan anak itu ketimbang melihatnya meledak. Let's go.
Put the gun down. Éclatez sa putain de gueule. Zurab salah perhitungan. Nick datang di saat kritis itu. Sandro menolak dan di detik itu duel paling berdarah antara Tyler dan Zurab mencapai puncaknya. Nick tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia telah dihantam peluru oleh Zurab. Akhirnya dengan sisa tenaga terakhirnya Tyler berhasil mengakhiri riwayat Zurab. Penguasa Georgie itu tumbang di tempat yang seharusnya suci. Perjalanan berdarah ini pun mencapai akhir. Bom berhasil dijinakkan, Sandro selamat, namun Tyler masih harus berjuang menyelamatkan Nick sebelum semuanya terlambat. Nah, tak lama berselang suara sirine polisi mulai mengepung gereja dari segala arah. Tyler tak melawan, yang membiarkan dirinya diborgol menanggung seluruh tuduhan atas kekacauan yang terjadi di Georgie dan Austria. Sang pahlawan kini harus mendekam di balik jeruji besi. Di tengah gelapnya penjara, sosok misterius yang memulai semua ini kembali muncul yang meminta pertemuan dengan Tyler. Datang bawa sebuah tawaran baru, namun yang paling mengejutkan bagi Tyler bukan hanya kehadiran orang itu, melainkan fakta bahwa Nick, sahabat terbaiknya, ternyata masih hidup. Meski kini mengenakan seragam tahanan yang sama. Dan menurut Tyler, ini hanyalah persiapan untuk misi yang jauh lebih gila selanjutnya. You never told me your name, is it? A gnarly motherfucker. My name doesn't matter. Who's that? Who I work for? 11. Kini telah usai.